Pernah nggak sih, lo ngerasa kalau hidup lo itu kayak diputar ulang setiap hari? Waktu bangun tidur, lo lihat ke atas atap kamar, terus dalam hati cuma bilang, hari ini hidup yang sama lagi. Terus lo mandi, dan berangkat untuk kerja, pura-pura baik-baik aja, terus ketawa di depan orang lain. Tapi jauh di dalam diri lo merasa kosong. Kayak semuanya yang telah lo jalanin itu adalah sebuah keharusan, bukan karena itu yang lo mau. Sepulang kerja, lo scroll HP, lihat orang lain jalan hidupnya, dapat pencapaian baru, seneng-seneng. Dan lo mulai mikir, kenapa hidup gua gini-gini aja ya? Dan pelan-pelan, lo mulai nyalain diri lo sendiri. Apa gue males? Apa gue nggak punya semangat? Apa gue yang salah? Padahal, dengerin gue baik-baik. Sebenarnya lo itu nggak males. Lo cuma kehilangan arah. Lo kehilangan kenapa. Dan kalau lo nggak tahu buat apa lo hidup hari ini, ya wajar kalau semuanya terasa sama. Masalah utama yang sebenarnya lo hadapin itu bukan karena hidup lo berhenti, tapi karena lo mulai berhenti untuk memberikan sebuah arti di dalam kehidupan. Lo berhenti tanpa sadar sama apa yang sudah lo lakuin. Lo bangun tidur nih, tapi lo nggak benar-benar bangun. Lo makan, tapi itu cuma masukin makanan ke mulut tanpa memahami arti. Waktu mulai ngobrol, hati lo tuh udah nggak berada di sana. Waktu kerja pun lo cuma melakukan itu aja, tapi tanpa rasa dan tanpa tujuan. Tubuh lu bergerak, tapi jiwa lu nggak ikut. Itulah yang dinamakan kalau hidup lu itu sudah memasuki yang namanya hidup autopilot. Dan autopilot itu berbahaya. Karena lu bisa jalan jauh, jauh banget, tapi nggak kemana-mana, alias jalan di tempat. Jawab pertanyaan gue. Sejak kapan lo mulai merasa kalau hidup lo itu hampa? Sejak kapan lo merasa kalau hidup juga mulai terasa hambar? Yang pasti, itu terjadi ketika lo nggak punya alasan pasti buat hidup. Ketika lo nggak punya sesuatu yang bikin lo bangun pagi dan bilang, gue harus jalan hari ini karena ini penting buat gue. Dan kalau lo nggak punya rasa itu, semua hal jadi berat. Bangun jadi berat, mandi jadi berat, kerjaan tugas jadi berat. Bahkan buat senyum pun butuh tenaga. Itu semua bukan karena lo malas, tapi karena lo nggak merasakan ada makna di balik semua usaha lo. Lo nggak bahagia, tapi juga nggak sedih. Lo cuma ngerasa biasa aja. Dan biasa aja lo itu jauh lebih menakutkan daripada gagal atau sedih. Karena kalau lo sedih, lo masih merasa. Kalau lo gagal, lo masih hidup. Tapi kalau lo mati rasa, itu artinya lo berhenti hidup, tapi masih bernafas. Pernah nggak sih, lo ngerasa kalau waktu sekarang jauh lebih cepat dari waktu lo pas masih jadi kecil? Dulu, liburan sekolah sebulan aja udah terasa kayak 1 tahun. Kalau sekarang, setahun bisa lewat begitu aja kayak kedipan mata. Kenapa sih bisa gitu? Jawabannya simpel. Itu karena otak lo udah mulai berhenti merekam. Ingat nggak? Waktu kecil, hampir semua hal yang telah kita lakuin adalah hal yang pertama kali buat kita rasakan. Pertama kali jatuh dari sepeda, pertama kali sekolah, pertama kali punya temen, pertama kali patah hati. Nah, pada saat itu, otak kita merekam semuanya sebagai memori baru. Makanya waktu terasa panjang. Tapi, coba bandingkan dengan sekarang. Lu bangun, main HP, kerja ataupun sekolah, terus pulang, lanjut scroll HP lagi, baru tidur.
Nggak ada hal baru, nggak ada rasa. Otak lo udah mulai berhenti nyimpen. Itulah saat dimana lo ngerasa kalau hari-hari lo hilang tanpa bekas, tanpa makna. Dan itu juga yang membuat kenapa lo tiba-tiba udah umur segini, tapi nggak ingat apa-apa dari kejadian-kejadian kemarin. Nih, gue kasih tahu ya, hidup lo terasa sama bukan karena hidup lo berhenti, tapi karena lo berhenti untuk memberikan arti dari kehadiran lo. Lo udah mulai berhenti merasa, dan lo juga udah berhenti untuk mengamati. Untuk menikmati waktu-waktu yang ada di hidup lo sekarang. Mungkin hal ini pernah terbesit di dalam otak lo. Wah, kalau gini berarti gue harus pindah kota, ganti kerjaan, atau pergi jauh, baru hidup gue berubah. Percaya sama gue, bro. Enggak. Sebenarnya, hidup lo itu bukan rusak. Yang salah itu adalah cara lo ngejalaninnya. Lo nggak perlu mencari hidup baru, kota baru, atau bahkan orang baru. Yang lo perlu itu sebenarnya adalah cara baru buat sadar dan ngerasa bahwa lo hidup. Kenapa dua orang yang bekerja di tempat yang sama, sekolah di tempat yang sama, tapi satu ngerasa hidupnya berarti, satu lagi ngerasa kosong? Jawabannya itu cuma satu. Yang satu hidup di dalam tujuan jangka panjang, sedangkan yang satu merasa kalau hidup itu ya cuma untuk bertahan hidup. Lo nggak akan pernah merasakan yang namanya hampa kalau lo udah menentukan arah hidup lo mau kemana sedari awal. Di sini, gue nggak akan bilang lo harus ubah hidup lo itu 180 derajat mulai besok pagi. Itu nggak realistik. Yang gue mau tawarin sekarang adalah untuk jalan pelan, tapi nyata. Pertama-tama sadari dulu bahwa lo itu lagi di fase ini. Fase menjadi manusia yang mengurung dirinya di dalam sebuah ruangan kecil. Lo harus sadar akan hal itu, karena kalau lo nggak sadar akan itu, lo nggak akan mulai untuk mencari pintu keluar dari pintu ruangan tersebut. Hal kedua yang harus lo lakuin adalah untuk memulai dengan hal baru kecil atau micro change. Lihat bagaimana setetes hujan bisa merubah bentuk dari sebuah batu. Itu adalah bagaimana micro change bekerja. Lakukan hal yang berbeda sedikit aja dari hari kemarin. Contoh, lo bisa mulai dari mengganti rute pulang. Lo bisa mulai untuk duduk 5 menit tanpa HP setelah bangun tidur. Lo mulai membaca 1 halaman buku penuh. Lo memulai menulis hal-hal yang telah lo alami sepanjang hari. Atau lo bisa mulai lihat langit 2 menit sebelum tidur. Ingat, hal kecil aja, jangan hal besar. Tujuannya bukan biar makin keren. Tujuannya itu cuma satu, buat kasih sinyal ke otak bahwa gue masih hidup. Gue masih bisa ngerasain. Ketiga, lakuin yang bisa buat lo mikir, bukan cuma sekedar buang-buang waktu. Lo scrolling HP cuma bikin waktu hilang. Tapi, kalau waktu yang lo pakai buat scroll HP lo pakai untuk membaca, menulis, mikir, dan ngobrol sama diri sendiri, itu bikin waktu lo berasa. Keempat, lo nggak perlu nunggu untuk semangat. Gerak dulu aja. Semangat ntar aja datangnya belakangan. Lo nggak harus menunggu semangat untuk balik atau untuk ada buat mulai. Mulai dulu aja. Karena aksi menciptakan motivasi, bukan sebaliknya. Terakhir atau kelima, kasih jeda. Temuin lagi rasa, bukan cuman rutinitas. Ingat untuk apa lo memulai semua ini. Dan track back apa yang udah lo lakuin selama ini. Jangan memaksakan untuk bekerja terlalu berlebihan. Ingat, lo itu manusia, bukan mesin. Sebelum kita menutupi video ini, gue mau mengingatin ini lagi. Hidup lo terasa sama, bukan karena nggak ada yang berubah,
Tapi karena lo udah lama berhenti ngerasain arti dari hidup itu sendiri. Lo nggak perlu pindah kota. Lo nggak perlu jadi orang lain. Lo nggak perlu pergi keluar hanya untuk mencari dopamin yang receh. Yang perlu lo lakuin cuma berhenti sebentar, tarik nafas, dan bilang ke diri lo sendiri, gue masih hidup.